Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyanda Selvia. Saya prodi PDI 1G. Di sini saya ingin mempresentasikan struktur komputer. Apa itu yang dimaksud struktur komputer? Nah, jadi struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari setiap komponen komputer yang saling terkait atau terhubung. Itu yang dimaksud dengan struktur komputer. Dapat digambarkan dalam diagram blok pada samping saya ini. Nah, dari diagram blok pada samping saya ini, di situ sudah ada komponen-komponen dari struktur komputer. Menurut saya, terjadinya antara input device ke output device yang terhubung ke I/O ports, yang mana berupa data bus, control bus, dan address bus diproses terhubung di dalam control bus, yang terjadinya CPU atau CU plus ALU. Kemudian dari control bus tersebut diproses lagi ke memori RAM and ROM. Jadi, diagram blok tersebut adalah termasuk perangkat keras komputer yang melakukan pemrosesan, berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Nah, selanjutnya, struktur komputer memiliki 8 komponen yang saling terhubung, yang mana di situ memiliki fungsinya masing-masing. Nah, di sini sudah ada input device atau alat masuk, yang berfungsi sebagai alat memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Nah, kedua, output device. Output device atau alat keluar berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Tiga, ada I/O ports, digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Keempat, ada CPU atau Central Processing Unit, merupakan otak komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU atau Arithmetical Logical Unit dan CU atau Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Oke, kelima, sekarang memori. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Contoh memori internal berupa RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita oleh untuk sementara waktu. Dan ROM atau Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca, berguna sebagai penyediaan informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Ketujuh, ada address bus. Address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24, dan 32 jalur paralel. Oke, sekarang yang terakhir, ke-8, control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke dalam database dan address bus. Control bus terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan tentang struktur komputer dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.